Bahkan dalam Quran jelas sekali ada ayat yang sering dikutip oleh para mubaligh. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada para mubaligh gini. Tanya kamu pada para kiai, para ustadz kalau kamu nggak ngerti. Itu salah itu. Itu salah itu. Silakan baca tafsir, nggak usah besar-besar, tapi Jalalain saja. Itu artinya silahkan kamu bertanya kepada Yahudi dan Kristen. Ahli dzikir itu. Tanyalah kepada ahli dzikir. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Itu dalam tafsir loh. Tafsir. Jalalain saja lah, nggak usah besar-besar lah. Kalau kamu tidak ngerti, kalau kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Itu apa artinya? Artinya Nabi atau Quran membangun masyarakat Islam yang terbuka, yang toleran, yang mampu menerima kebenaran dari manapun. Doronglah Quran agar umat. Baik, ada sebuah ceramah yang disampaikan oleh seorang profesor doktor, ketua umum dari salah satu ormas terbesar di Indonesia. Saya sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Tapi karena yang bagian awal dan bagian akhir itu saya tidak perlu tanggapi, karena ini ada satu poin saja, satu poin dari sekian ceramah itu yang mungkin menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Kebenaran yang disampaikan oleh si penceramah tersebut, ayat yang berbunyi fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, yang diartikan oleh beliau, tanyalah kepada orang Yahudi dan orang Nasara, bahkan ada penyebutan kata Kristen. Dia menyalahkan kalau ada yang mengartikan ini maksudnya suruh tanya kepada kiai, kepada ulama. Itu dalilnya para mubaligh itu begitu, salah. Nah, coba dicek di kitab-kitab tafsir, kata beliau, termasuk sampai mengatakan nggak perlu tafsir yang besar-besar lah, yang kecil-kecil aja. Di antaranya tafsir Jalalain yang disebut. Baik, kami ini di hadapan saya ada tafsir Al-Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Pertama kita pahami dulu konteksnya ayat ini. Ayat ini konteksnya sebelumnya ada begini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim la malaikatan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah aku utus sebelum engkau Muhammad kecuali manusia-manusia yang kami beri wahyu, la malaikatan, bukan malaikat. Jadi konteksnya di sini Allah Ta'ala mau memaklumatkan, menjelaskan, mempertegas bahwa para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Ta'ala itu manusia bukan malaikat. Ya, manusia bukan malaikat. Kalau kalian tidak tahu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui hal itu, fas'alu ahlal dzikri. Ternyata ahlal dzikri di sini di tafsir Al-Jalalain disebut al-ulama bit Taurat wal Injil. Para ulama, orang-orang yang mengerti atau bisa disebut ahli kitab tentang Taurat dan Injil. Ahli kitabnya Taurat berarti pengikut Nabi Musa alaihissalam yang disebut Yahudi. Kemudian wal Injil berarti ahli kitabnya Injil itu disebut Nasara, pengikutnya Nabi, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui tentang hal itu. Kenapa? Fa innahum ya'lamunahu. Karena mereka itu ahli kitab, baik ahli kitab yang Yahudi maupun yang Nasara, pengikut setia
kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam itu mengetahui betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bahkan disifati dalam Al-Quran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena sifat-sifat tentang Nabi Muhammad SAW, tanda-tandanya, ciri-cirinya dijelaskan betul dalam Taurat dan Injil yang dibaca oleh mereka itu. Disebutkan tentang Nabi Muhammad sehingga mereka sangat mengenal jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kenapa kok disuruh tanya kepada mereka ahli kitab, kok nggak disuruh tanya kepada orang-orang yang beriman? Wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini masih di tafsir Jalalain. Kalian ya, dan kalian orang-orang yang masih belum beriman kepada Nabi itu tentunya lebih mempercayai, ya, lebih dekat dalam hal mempercayai ahli kitab, ahli dzikri yang disebut tadi al-ulama abit Taurat wal Injil daripada mempercayai, membenarkan kabar yang datang dari orang-orang yang beriman. Karena ada kemungkinan kalau kabar itu disampaikan oleh orang-orang yang beriman, kalian anggap kabar itu subjektif, tidak objektif. Nah, jadi supaya tidak diragukan objektivitasnya. Di sini dalam kerangka mencari kebenaran tentang para rasul, utamanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di surat Al-Anbiya sama tafsirannya. Fas'alu ahla dzikri al-ulama abit Taurat wal Injil. In kuntum la ta'lamuna dzalik fa innahum ya'lamunahu wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minina bi Muhammadin. Sama, ayat ini disebut dua kali dalam surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya. Ini tadi semua yang saya baca keterangan yang ada di dalam tafsir Al-Jalalain. Ya. Untuk memperkuat saya baca lagi coba dalam kitab tafsir Al-Bahrul Madid fi tafsir Al-Quran Al-Majid karangan Ibnu Ajibah Al-Hasani. Di sini disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ay fas'alu ayyuhal jahala. Maksudnya bertanyalah wahai orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad, tentang para rasul, ahlal ilmi, orang-orang yang berilmu. Contohnya ka ahlil kutubil waqifina ala ahwali rusulis salifah. Seperti ahli-ahli kitab yang mereka itu menelaah betul tentang sifat-sifat Rasul yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Tujuannya litazula syubhatukum, supaya hilang serupa kalian, syubhat kalian, hilang keraguan kalian. In kuntum la ilma lakum bidzalik. Ya. Kemudian ada penjelasan seterusnya umiru bidzalika li'anna ikhbar al-jammil ghafir yujibul ilma ad-daruriyah. Karena kalau pemberitaan itu datang dari orang banyak, dimaklumatkan oleh orang banyak, tidak hanya oleh orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang ahli kitab juga mengabarkan, maka ini nanti bisa menjadi satu al-ilm ad-daruri, pengetahuan yang pasti, yang tidak bisa dipungkiri lagi, kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi yang ngabari itu orang-orang yang sering bergabung dengan orang-orang musyrikin dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan mereka sering bermusyawarah tentang orang-orang musyrikin. Ya, la siyama wa hum kanu yushayyi'una al-musyrikin fi adawatihi sallallahu alaihi wasallam wa yushawirunahum fi umurihim. Fa idza akhbaruhum anna ar-rusula innama kanu basharan wa lam yakunu malaikatan hasala lahumul ilmu bil haqq wa qamatil hujjatu alaihim. Jadi dijelaskan di sini oleh mufassir
Kalau yang memberi kabar kepada mereka bahwa para rasul itu manusia bukan malaikat, dan yang mengabari itu mereka orang-orang yang dianggap sekutunya gitulah ya, sekutunya mereka, bukan orang yang beriman. Yang ngabari itu ahli kitab yang dianggap sekutunya mereka, maka keraguan itu akan hilang dari mereka, ya, karena pasti akan lebih objektif, ya. Hal yang senada dijelaskan juga di dalam kitab Tafsir Murah Labid karangan Al-Alama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Sama, keterangannya sama, mirip-mirip ya, tidak ada perbedaan. Fas'alu ayyuhal jahala ahlal dzikri ay ahlal kitabi at-Taurat wal Injil fa innahum yukhbirunakum bi haqiqatil hal liyazula syakkukum. Jelas ya. In kuntum la ta'lamun anna ar-rusula basyarun fa antum ila tasdiqihim aqrab min tasdiqihim lil ladina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan penjelasan yang saya tadi sudah sampaikan di dalam kitab Tafsir Jalalain. Jadi jelas di sini ya, perlu saya garis bawahi. Kalau si penceramah kemudian mengatakan langsung itu salah, yang betul itu maksudnya tanya kepada orang Yahudi dan Nasara, tidak bisa dikatakan begitu. Jadi harusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan. Harusnya si penceramah ya yang menyampaikan itu menyampaikan bahwa yang dimaksud adalah bertanya kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang masih berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injil yang masih orisinil, masih asli, orisinalitasnya masih belum terganggu, belum muharraf, tidak ada tahrif, ya, tidak ada kata-kata Kristen. Dan kata-kata Yahudi dan Nasara itu silakan bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 63. Ya, tentang al-Yahud wan Nasara was-Sabiin, di situ jelas sekali ya. Tidak seperti yang kita pahami kadang-kadang dalam bahasa Al-Qur'an itu. Berbicara tentang Al-Qur'an itu makanya perlu lebih teliti lagi dan lebih berhati-hati ya. Kalau Kristen sudah jelas menganut Trinitas. Trinitas itu di Quran sudah dijelaskan. Qad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Trinitas. Nah, jelas. Jadi tidak ada di sini Kristen. Yang dimaksud di sini hanya ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, dengan ajaran Taurat dan Injil. Kalau sekarang kan sudah tidak orisinil. Tauratnya, Injilnya sudah dirubah-rubah, berbagai versi macam-macam. Bahkan sekarang ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru ya. Jadi kesimpulannya ahlu kitab itu mereka dulu sangat mengerti tentang Nabi dengan detail ya. Di antara mereka ada yang beriman seperti Waraqah bin Naufal. Ada juga Tulabuddin yang bukan ahli kitab, disebut Tulabuddin. Dalam bahasanya itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, mereka beriman kepada Nabi SAW ya. Ada juga yang tidak beriman. Di antara mereka mengingkari Nabi SAW padahal mereka tahu, bukan karena tidak tahu ya. Seperti ceritanya Ka'bul Ahbar itu kan masyhur sekali. Tidak perlu baca kitab, cukup ditiba aja dilihat ya. Al-haditsus tsani an Ka'bil Ahbar qala 'allamani Abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sujud. Menjelaskan tentang bagaimana Ka'bul Ahbar dia diajari oleh ayahnya kitab Taurat kecuali satu lembar disobek, tidak diajarkan, ditaruh di dalam peti, ditutup rapat. Falamma mata abi fatahtu, ketika ayah saya mati saya buka lembaran yang disobek itu. Ternyata apa?
Fa'idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di situ ada penjelasan tentang nabi yang nanti lahir di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Dan seterusnya ya. Yang lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, ke kerajaannya sampai akan agamanya itu akan menyebar sampai ke negeri Syam ya. Akan bisa menaklukkan Syam dan seterusnya. Itu semua dijelaskan di kitab-kitab Taurat dan Injil. Jadi kesimpulannya itu yang mau saya sampaikan. Kemudian kalau ada mubaligh menyampaikan itu jangan langsung disalahkan lah. Ya, begini loh. Kan kita mengenal ada al-qaidah al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kadang-kadang ibrah ini bisa dipakai, kaidah ini bisa dipakai. Jadi tidak harus terpaku pada sebab yang khusus, bisa dengan lafaz yang umum. Misalnya ceramah kemudian diartikan begitu ya tidak boleh langsung disalahkan dong. Bisa saja itu karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Banyak ayat-ayat Quran yang dalam konteks tertentu kemudian dijadikan dalil dalam hal lain tapi masih dalam koridor keilmuan ya, dengan menggunakan kaidah itu tadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, soal kemudian terakhir masalah mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, maksudnya di sini mencari kebenaran Islam, kebenaran itu dari mana saja kita terima. Ya, pertanyaan saya kebenaran tentang apa? Kalau kebenaran tentang Islam itu sudah absolut, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Inna dina 'indallahi al-Islam, wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Kalau itu konteksnya yang dimaksud itu. Kalau kebenaran dalam arti maksudnya kebaikan tentang etika, boleh saja orang mau baca kitab-kitabnya orang-orang agama lain, tidak ada larangan kok, tidak ada larangan. Selama Anda kuatnya juga ada masalah. Nah, cuman kalau Anda mau cari kebenaran, kebaikan tentang etika, tentang ini, tentang itu, yang urusannya dengan etika, kalau dalam bahasa agama kita sebut akhlak, apakah Islam kurang lengkap menjelaskan tentang akhlak? Ya, Islam itu sudah sangat lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Lengkap sekali itu semua. Enggak ada yang ditinggalkan dalam Islam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau sampai mengatakan allamana Rasulullah SAW hatta fil makhra'ah. Kami diajari oleh Nabi SAW semua etika, tata krama, bahkan sampai urusan dalam masuk WC. Itu kami diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada agama yang lebih sempurna seperti kesempurnaan Islam ya. Kalau soal mengajarkan kebaikan ya semualah pasti mengajarkan kebaikan ya. Cuman kalau kita sudah punya sumber sendiri, ngapain kita harus cari dari yang lain-lain gitu loh ya. Kalau cuma sekedar untuk menambah wawasan, pengetahuan, boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Saya cuma mau meluruskan ini aja. Nggak perlu kemudian ini diseret-seret. Di sini Islam mengajarkan toleran, Islam mengajarkan inklusivitas, agama yang terbuka. Dari dulu Islam itu paling toleran, nggak perlu diajari toleransi. Islam dari dulu inklusif, tidak tertutup, agama yang terbuka. Jadi saya kira itu ya, supaya tidak terjadi salah paham. Dan untuk supaya nasihat kami ya, kalau tokoh-tokoh harusnya dalam menyampaikan statement, penjelasan-penjelasan itu lebih berhati-hati menggunakan kalimat-kalimat yang ijabiyah, jangan yang salbiyah yang kemudian bisa menimbulkan pro kontra. Saya kira itu penjelasan singkat saya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wal afwa.